Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmadani, 2002-6006, Ilmu Informasi Perpustakaan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan perpustakaan. Sejarah perpustakaan dunia. Sejarah perpustakaan di dunia terbagi dalam beberapa periode, yaitu 1. Periode zaman purba. 2. Periode zaman modern. 1. Periode zaman purba. Perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari sejarah manusia. Dalam sejarah, kehidupan manusia mula-mula tidak menetap. Kehidupan seperti ini sering disebut kehidupan nomaden. Manusia berpindah-pindah tempat untuk berburu, mencari makan, serta mencari sumber air. Dalam kehidupan nomaden ini, manusia memperoleh pengalaman bahwa bila dia memberikan tanda pada sebuah batu, pohon, papan, serta lempengan maupun benda lainnya yang ternyata dapat menyampaikan berita ke manusia lain. Berdasarkan bukti arkeologis, diketahui bahwa perpustakaan pada awal mulanya tidak lain adalah kumpulan catatan transaksi niaga. Dengan kata lain, perpustakaan purba tidak lain merupakan sebuah cara untuk menyimpan catatan niaga. Jadi, ada kemungkinan bahwa perpustakaan dan arsip semula bersumber pada kegiatan yang sama untuk kemudian terpisah. Dari sinilah awal mula terbentuknya perpustakaan yang fungsi utamanya menyimpan produk tulis masyarakat. 2. Periode manusia modern. Pada tahun 1440 sesudah Masehi, Johann Gutenberg dari kota Mainz, Jerman, mencetak buku dengan tipe cetak gerak. Penemuan ini kemudian dia kembangkan pada abad ke-16, menciptakan percetakan buku dalam waktu yang singkat yang mampu menghasilkan ratusan eksemplar. Hasilnya bagi perpustakaan ialah terjadinya revolusi perpustakaan, yang mana dalam waktu singkat perpustakaan diisi dengan buku-buku cetak. Perpustakaan pertama di dunia adalah Bibliotheca Alexandrina Egypt atau Perpustakaan Iskandaria Mesir, merupakan perpustakaan terbesar di dunia. Perpustakaan ini bertahap atau bertahan selama berabad-abad. Perpustakaan Iskandaria Mesir didirikan oleh Ptolemy I, sang penerus Alexander Iskandaria pada tahun 323 sesudah Masehi, dan terus berlanjut sampai kekuasaan Ptolemy II. Raja-raja Mesir juga sangat gemar berbelanja harta kerajaan untuk membeli buku dari sebuah atau dari seluruh pelosok negeri. Ia juga memerintahkan prajuritnya untuk menggeledah setiap kapal guna memperoleh sebuah naskah. Jika ada naskah yang ditemukan, mereka akan menyimpan yang asli dan mengembalikan yang salinannya. Namun masa-masa keemasan ini berakhir ketika terjadi penaklukan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar. Bangsa Romawi membakar setidaknya 400.000 buku yang kemudian menjadi abu dan tak berguna. Dunia ilmu saat itu sangat berduka karena telah kehilangan salah satu sumber ilmu pengetahuan terbaik saat itu. Sejarah perkembangan perpustakaan di dunia. Masuknya perpustakaan ke Indonesia terbagi ke dalam beberapa tahap periode. 1. Zaman kerajaan. 2. Zaman Hindu Belanda. 3. Zaman Jepang. 4. Zaman setelah kemerdekaan. 1. Zaman kerajaan. Bangsa Indonesia sejak lama sudah mengenal peradaban, bahwa tulisan sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an, yaitu saat lingga batu dengan tulisan Palawa ditemukan dari periode kerajaan Kutai. Dari kerajaan Tarumanegara juga banyak dijumpai kaum Brahmana yang tentunya memerlukan buku atau manuskrip
keagamaan yang mungkin disimpan di kediaman pendeta. Di Pulau Jawa sendiri, sejarah perpustakaan dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Pada masa Kerajaan Mataram banyak ditemukan pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Sebagai contoh seperti Sang Hyang Kamahayanikan yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana. 2. Zaman Hindia Belanda. Kedatangan bangsa barat di abad ke-16 tentunya membawa perubahan tersendiri bagi perpustakaan di Indonesia. Pada masa ini, perpustakaan didirikan untuk menunjang program penyebaran agama mereka. Perpustakaan paling awal berdiri adalah pada masa Fox, yaitu perpustakaan Gereja di Batavia yang kini menjadi Jakarta. Sejak saat itu, inilah masyarakat umum bisa menikmati perpustakaan dalam kehidupan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Volbibliotheks atau terjemahan dari perpustakaan rakyat. Perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan baca bagi rakyat setempat. Murid tidak dipungut biaya, sedangkan masyarakat umum dipungut bayaran untuk setiap buku yang dipinjam. Pada tahun 1920, banyak sekolah tinggi berdiri di Indonesia. Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia pun mulai diadakan, misalnya seperti Kineskunde Hochschule di Batavia. Zaman Jepang. Zaman Jepang pada masa kedudukan Jepang adalah berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut menguntungkan bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia. Karena dengan kebijakan tersebut, buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia jumlahnya menjadi semakin meningkat. Selama pendudukan Jepang, ruang baca umum ditutup. Pada periode ini juga lahir perpustakaan negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum. Pada tanggal 7 Juni 1952, Perpustakaan Standing for Culture Sam Working, suatu badan kerjasama kebudayaan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahan negara Belanda, diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian oleh pemerintahan Republik Indonesia diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen. 4. Zaman setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh Batavic Genomscape, Van Kosten and Workscaping atau disingkat BGWK, dan perpustakaan yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan fungsi deposit bahan pustaka. Hal ini karena Indonesia baru saja merdeka, namun lambat laun perpustakaan di Indonesia mulai bangkit, sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Sekian definisi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.